Halo guys, ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Guys, hari ini kita masih sharing tentang emak nekat bagian kedua dan sudah selesai ya guys ya. Di bagian ini masih ingat yang minggu lalu bagaimana emak ini dengan penuh kenekatan menghampiri Tuhan dan mencari perhatian Tuhan dengan berteriak-teriak kepada Tuhan, dan semua itu ada alasannya guys. Walaupun pertama Tuhan tidak memperhatikan dia, tetapi karena dia terus berteriak-teriak, akhirnya Tuhan memperhatikan dia, tetapi terjadi penolakan dari pihak Tuhan, dan dengan perkataan Tuhan mengatakan bahwa dia hanya diutus kepada domba-domba dari bangsa Israel yang terhilang. Guys, bagaimana respon ibu ini setelah mendengar perkataan Tuhan yang jelas-jelas menolak dia? Tetapi apakah benar begitu? Tentu tidak guys. Ibu ini tetap maju. Dia tetap percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkan anaknya, dan bahwa hanya Yesus yang bisa menjawab setiap pergumulan di dalam hatinya. Dan karena dia berpikir sudah jauh-jauh datang, jadi dia akan tetap terus tahan menghadapi apapun yang terjadi. Guys, ibu ini ketika mendengar penolakan Tuhan, dia malah tersungkur di bawah kaki Tuhan guys. Dia menyembah Tuhan dan mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku, kasihanilah anakku perempuan, dia sangat menderita, kasihanilah aku Tuhan. Guys, hati Tuhan sangat tergerak dengan ibu ini, tetapi Tuhan mengadakan dialog dengan ibu ini, dan Tuhan mempunyai maksud-maksud tertentu dengan dialognya ya guys ya. Karena dialog Tuhan saat itu aku rasa adalah dialog yang sangat kejam guys. Karena Tuhan mengatakan begini guys, tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, kenapa Tuhan begitu luar biasa kejam ya guys di dalam perkataannya kepada ibu ini? Apakah benar nih hati Tuhan tidak tergerak sama sekali untuk menolong ibu ini? Tidak guys, tidak seperti itu. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita dan sangat peduli kepada kita, dan tidak benar bahwa perkataannya itu adalah benar-benar seperti itu ya guys ya. Tentu tidak benar. Guys, maksud perkataan Tuhan dua kali melakukan perkataan yang menusuk hati ibu ini adalah dia ingin menggali lebih dalam lagi iman percaya ibu ini, agar ibu ini imannya bukan hanya sekarang dari pendengarannya dahulu tentang Tuhan, tetapi iman ibu ini harus bertumbuh tepat hanya kepada dirinya, kepada pribadinya, karena mereka sekarang sudah berhadapan muka. Dan Tuhan ingin agar ibu ini sungguh-sungguh mengerti apa arti dari iman yang sebenarnya, bukan dari iman mendengar tentang, bukan hanya mendengar saja guys ya, tetapi iman yang secara langsung ditaruh kuat-kuat kepada diri Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan inginkan guys. Tuhan tahu bahwa ibu ini sungguh-sungguh bisa diselamatkan, dan ibu ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya guys ya. Karena dari pertama ibu ini berteriak-berteriak pun, walaupun dia belum kenal Tuhan, belum bertemu Tuhan, ibu ini sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ini sudah menggambarkan bahwa ibu ini mempunyai iman kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin agar iman itu semakin berkembang dengan dialog yang dia lebih gali lagi, lebih dalam dari hidup dan hati ibu ini. Guys, ketika ibu ini mendengar perkataan Tuhan bahwa tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, ibu ini tidak marah. Ibu ini tidak sedih dan dia tidak lari dari tempat itu, tetapi dia mengatakan, benar Tuhan, anak-anak memang makan dari roti di atas meja, tetapi anjing pun memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, guys, pengenalan ibu ini akan Tuhan sudah semakin komplit guys. Imannya terus bertambah, dan dengan iman yang bertambah dia semakin mempunyai hikmat. Dia tidak menyangkal apapun yang dikatakan Tuhan bahwa anak-anak makan roti dan tidak patut melemparkannya kepada anjing. Dia tidak marah dan dia tidak menyangkal akan hal itu. Bahkan dia mengatakan suatu hal yang membuat Tuhan terpesona akan iman ibu ini dan hikmatnya ya guys ya. Sejak bertemu Tuhan, ibu ini mengatakan bahwa anak-anak dan anjing sama-sama makan roti dan sama-sama menikmati roti itu. Walaupun anak-anak menikmati di atas meja, tetapi anjing menikmatinya di bawah meja. Guys, roti di sini adalah menggambarkan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang dikirim oleh Allah Bapa kepada bangsa Israel. Memang Tuhan Yesus diberikan kepada bangsa Israel sebagai pokok keselamatan bagi bangsa-bangsa. Nah, guys, remah-remah roti itu adalah melambangkan keselamatan yang ada, keselamatan yang tidak diterima oleh bangsa Israel. Karena bangsa Israel tidak mau percaya sehingga keselamatan itu terbuang sia-sia.
keselamatan itu terbuang ya guys ya. Dan wanita ini mengumpamakan remah-remah yang terbuang dari mejanya itulah yang dia ambil guys. Dan dia mengatakan kepada Tuhan lebih dalam lagi dari perkataannya bahwa anjing juga makan roti, makan remah-remah dari meja tuannya, adalah bahwa dia juga ingin mengenal Tuhan. Dia ingin diselamatkan. Dia ingin menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Walaupun dia bangsa asing, bukan bangsa dari Yahudi, bukan bangsa Israel, tetapi dia ingin juga mengenal keselamatan itu, percaya kepada keselamatan itu. Wah guys, Tuhan Yesus yang mengetahui perkataan perempuan ini mengatakan, jadilah seperti apa yang kau katakan, anakmu sudah sembuh. Guys, Tuhan Yesus sangat mengapresiasi iman ibu ini dan hikmat ibu ini, juga kerendahan hatinya. Dengan segala dialog-dialog yang kejam yang Tuhan katakan, ibu ini tetap teguh di dalam imannya dan tetap percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkan anaknya, dan bahwa hanya Yesus yang bisa menjadi jawaban dari doanya. Dan Tuhan memberikan apa yang menjadi doa ibu ini ya guys. Doa ibu ini dikabulkan oleh Tuhan, dan benar ketika ibu ini pulang, anaknya dalam keadaan tidur dan sudah sehat. Guys, tentu ibu ini tidak akan pernah berhenti sampai sini. Aku percaya guys, dia juga menjadi saksi Tuhan di daerahnya, memberitakan tentang Tuhan yang sudah menyembuhkan anaknya dan bagaimana dia bertemu dengan Tuhan dan itu mengubahkan seluruh kehidupannya. Guys, sesungguhnya cerita ini tidak berbeda jauh dengan kita. Siapa kita ini guys? Kita bukan bangsa Israel, kita bukan keturunan suku Yahudi, bukan guys. Kita hanyalah bangsa-bangsa yang makan remah-remah dari memakan remah-remah di bawah meja tuannya. Kita adalah orang-orang yang tidak terpilih sama sekali, tetapi Tuhan memberikan dirinya kepada kita. Tuhan memilih kita guys, bukan kita yang memilih Tuhan, bukan, tetapi kita dipilih Tuhan untuk menerima iman agar percaya kepada Dia. Guys, inti dari cerita ini ternyata setelah aku pikirkan dan renungkan, ternyata Tuhan Yesus datang ke Tirus Sidon itu untuk menemui ibu yang menderita ini guys, karena anaknya ya guys ya. Tuhan Yesus memberikan akses dengan kedatangannya ke daerah itu agar ibu ini bisa bertemu dengan dia, dan pengenalan ibu ini akan Tuhan boleh diubahkan, imannya juga boleh diubahkan. Wow, luar biasa ya guys ya. Begitulah kita juga guys. Tuhan memberikan akses dirinya sendiri kepada kita. Tuhan memberikan akses melalui firman Tuhan. Tuhan memberikan akses secara langsung berbicara kepada Dia di dalam doa-doa kita. Mari guys, pengenalan kita akan Tuhan semakin hari terus semakin bertumbuh. Kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan ketika kita mempunyai banyak pergumulan, dan kita imani bahwa hanya Yesus pribadi yang tepat yang pertama kali kita datang untuk meminta pertolongan, dan kita percaya Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Kalau dahulu Tuhan Yesus sudah menolong wanita Sirofenisia orang Yunani ini guys yang tidak mengenal Tuhan, maka Tuhan Yesus yang sama juga akan menolong kita, menjawab setiap doa-doa kita sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dan di dalam semuanya itu yang Tuhan juga inginkan di dalam hidup kita adalah kita semakin mengenal Dia, semakin bertumbuh dan bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita ketika kita menerima pertolongannya. Gitu ya guys, dengan aku Uli di channel YouTube Uli Official, bersama hal-hal kecil di sekitar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys, Jesus bless you.